Cecil di Nextport. Kali ini Connex berkolaborasi dengan Niples, di mana kita mengundang founder dari Niples, yaitu Kak Ida. Halo Kak. Halo. Oke, apa kabar Kak? Baik. Oke, jadi kali ini Connex mengundang salah satu speaker yang menarik ya teman-teman, karena kita jarang banget ya memang ngebahas soal lifestyle, dan apalagi kita ngebahas benar-benar ini something new banget buat kita nih Kak, gitu. Nah, kali ini kita akan ngebahas topik yang sangat menarik, yaitu Be Brave for Your Body, di mana kita akan membahas gimana sih perempuan-perempuan Indonesia itu bisa tampil pede dengan badannya dia sendiri gitu, tanpa ngerasa insecure. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya ini, aku mau nanya sedikit nih untuk Kak Ida. Bisa jelasin gak sih Kak, awal mula kok bisa kepikiran untuk ngebuat Niples gitu? Awal mulanya ya kepikiran tuh karena gue emang udah hobi sih dari awal. Gue hobi koleksi lingerie dan itu dari umur 17 tahun ya. Jadi kebawanya sih terus waktu saat gue balik ke Indonesia dan gue pengen cari lingerie lagi, kok rada susah gitu dapetnya. Dan kalaupun ada mahal banget wah. Begitu gue nggak masuk gitu kan. Berapa sih gaji gue dulu kan, jadi gue nggak mampu tuh bayar yang mahal-mahal. Terus kalau gue cari yang lebih murah atau yang lebih affordable buat gue, kok jatuhnya itu jelek banget, kualitasnya kurang banget dan nggak masuk di standar gue lah istilahnya. Jadi gue coba cari cara lah gimana caranya supaya gue kayak bisa dapetin lingerie yang gue mau buat koleksi gue pribadi. Terus kok dapat channelnya gitu loh untuk gue bisa jualan lingerie. Akhirnya gue mulai jualan lingerie dan turns out marketnya oke banget gitu. Oke, jadi awalnya itu dari cari-cari dulu ya Kak ya? Cari buat diri sendiri. Cari buat diri sendiri, tapi abis itu jual lagi ke orang gitu. Karena memang di Indonesia sendiri lingerie itu kayak agak susah ya, karena sebenarnya nggak susah sih, ada, cuma mahal banget. Mahal banget sih ya. Mahal banget, yang kalau yang bagus tuh mahal banget. Terus kalau yang affordable juga, aduh kualitasnya amit-amit deh gue nggak bisa gitu. Jadi ya in the middle lah, ada ini ya, ada apa sih namanya, ada kosongnya gitu, ada market yang belum tersentuh lah istilahnya gitu. Pada tahun 2016 itu. 2016 berarti udah 5 tahun yang lalu ya, cukup lama ya Kak ya. Lumayan. Dan sekarang mungkin lingerie udah mulai banyak nih di Indonesia. Sekarang udah lumayan banyak. Udah lumayan banyak. Nah, ngomongin lingerie nih, mungkin Kak masih banyak mungkin ya woman di Indonesia tuh yang kayak, aduh gue nggak pede nih pakai lingerie gitu. Nah, gimana sih? Aku mau nanya sih, gimana sih supaya kita bisa berani? Contohnya itu definisi brave itu gimana sih untuk sebagai seorang wanita gitu? Oke. Menurut Kak Ida. Kalau gue paham banget sih kalau di Indonesia itu banyak banget yang masih malu atau masih nggak berani pakai lingerie. Karena apa? Karena sosial stigma sosial yang dibikin seperti lingerie itu punya perspektif negatif. Yes, betul. Kayak misalnya gini, ini kan selalu gue bilangin juga di Niples tuh kalau gue tuh mau fight for this cause. Kenapa? Karena kenapa dari dulu di Indonesia tuh selalu dipikirnya tuh lingerie itu tabu. Satu, lingerie itu hanya untuk perempuan nakal. Terus lingerie itu hanya untuk pasangan, atau maksudnya untuk dilihatin ke pasangan. Nah itu gue mau bantah semuanya. Kenapa? Karena yang pertama, lingerie itu hak setiap perempuan. Jadi nggak ada namanya kayak cuma cuma perempuan kayak istilahnya perempuan nggak bener doang yang pakai lingerie gitu loh. Dan gue membantah itu karena setiap perempuan tuh punya hak untuk pakai lingerie itu sendiri gitu. Jadi gue mau semua perempuan punya lingerie. Dan why not kalau pede ya Kak ya? Yes. Kadang kan ngerasa kayak aduh gue takut dilihat nih apa gimana gitu kan, malu gitu. Iya, tapi juga lingerie itu bisa jadi salah satu cara untuk kamu menemukan kepedean itu sendiri. Iya. Kenapa? Soalnya dulu pertama kali gue pakai lingerie gue juga merasa kayak gue kayak kurang ya, karena kan dari zaman dulu tuh kan kita selalu disodorkan dengan foto-foto ya cewek-cewek yang pakai lingerie itu selalu yang busty, yang dadanya besar atau misalnya yang badannya bagus banget. Yang model banget, yang perfection gitu loh. Sedangkan kayak in general perempuan nggak sebanyak itu, berapa persen sih kayak gitu ya kan? Nah pada saat gue pakai lingerie ternyata ketika gue pakai lingerie, oh ternyata gue not bad ya, ternyata gue seksi juga ya, ternyata gue juga cantik. Pakai lingerie itu bukan something yang jelek buat gue. Nah semenjak itu gue jadi lebih pede gitu loh. Oke, ya betul banget ya. Jadi makin lebih pede sebenarnya pakai lingerie. Nah,
aku mau nanya juga nih Kak, di Indonesia sendiri kan masih banyak perempuan yang nggak berani gitu, dan mereka nggak pede sama tubuhnya sendiri. Nah, pendapatnya Kak Ida sendiri gimana sih tentang perempuan Indonesia yang kayak gitu? Nggak apa-apa, it takes time kok untuk menerima diri sendiri, untuk mencintai diri sendiri tuh takes time. Dan semua prosesnya setiap orang tuh beda-beda. Ada yang kayak aku juga waktu saat aku menerima diri aku sendiri, mencoba melalui proses tuh 2 tahun sampai aku bisa menerima tubuh aku gitu loh. Ya kamu punya waktu kamu sendiri, jadi nggak usah terlalu dipaksakan, tapi jalanin prosesnya, enjoy the process gitu. Nah sebenarnya ada beberapa tips yang gue bisa share sih, ini yang gue pernah lakukan dulunya ketika gue masih gak pede sama diri gue sendiri, yaitu gue tiap hari gue akan baca quotes tentang self love, tentang self acceptance. Setiap hari gue baca, setiap hari satu gue baca, ganti lagi besok, ganti lagi kayak gitu. Nah karena kenapa? Ketika lu dapat informasi atau lu mendapatkan sebuah motivation untuk mencintai diri lu sendiri dan lu lakukan itu terus menerus, itu akan membuat lu lebih akhirnya terbuka pikirannya, terbuka juga hatinya, terbuka juga matanya. Jadi pelan-pelan pasti bisa. Nah terus juga follow Nichols lah. Follow ya, mungkin ada konten-kontennya ya Kak yang bisa mendukung supaya iya ada. Kenapa? Kita kan bikin campaign sebenarnya. Nah kenapa gue bikin campaign ini tuh karena gue menyadari perempuan Indonesia banyak yang nggak pede. Karena apa? Iya. Karena yang tadi gue bilang, lingerie itu biasanya modelnya selalu perfect. Iya. Nah kalau di tempat gue di Nichols itu modelnya real people real body. Jadi memang ya semua genre tubuh ada di Nichols. Jadi nggak perlu khawatir mau bentuk tubuh lu seperti apapun, you are beautiful. Iya. Gitu. Mau gimana pun tetap aja cantik ya sebagai perempuan gitu. Yang penting kita gimana kita supaya tetap bisa pede gitu ya. Nah, ini juga sih hal yang menarik. Mungkin di Indonesia sendiri banyak ya Kak, body shaming. Nah, menurut Kak Ida itu benar gak sih salah satu penghalang perempuan Indonesia itu bisa pede, bisa brave untuk badinya sendiri itu adalah body shaming? Iya pasti ada lah, itu kan kebiasaan orang Indonesia pada umumnya dari dulu, dari kecil siapa sih nggak terima body shaming? Ya kan? Semuanya pasti pernah. Iya, aku dari SMP aja udah di body shame gitu kan. Cuma menurut gua nih sekarang itu sudah banyak banget gerakan-gerakan yang memberikan edukasi kalau body shaming itu tidak baik. Nah ini udah mulai banyak dan gue happy banget melihat seperti ini ya, karena gerakan ini mungkin emang awalnya kecil kan, tapi lama-lama besar dan lama-lama audiensnya juga banyak, lama-lama banyak yang akhirnya paham kalau body shaming itu tidak baik untuk sesama teman gitu loh. Atau istilahnya basa-basi receh gitu kan, kayak lo gendutan ya, lo kurusan ya, gitu udah nggak perlu lagi, jadi nggak usah pakai basa-basi itu lagi gitu. Gantilah bahasa how's your day, atau misalnya gimana hari lo, gimana hidup lo sekarang, ya nggak usah ngomongin badan lah gitu. Iya, karena menurut aku kayak ya body shaming untuk apa gitu loh. Iya, nggak ada gunanya sebenarnya. Nggak ada gunanya sebenarnya, tapi kayak masih ada aja gitu orang-orang yang body shaming gitu. Basa-basi sih biasanya. Iya sih, betul. Nah, untuk menanggapi topik kita lagi nih, balik ke topik kita sendiri nih. Gimana sih Kak caranya itu bisa perempuan Indonesia itu bisa semakin pede lagi? Seperti tadi kan yang Kak Ida bilang kan tentang gimana sih supaya tipsnya untuk self love. Nah sekarang untuk pede untuk badan dia sendiri gitu. Apalagi kan ada yang merasa kayak, duh gue insecure banget, badan gue tuh gede gitu, ada acne scar dan sebagainya gitu. Gimana Kak? Lihat ke kaca sih menurut gue ya. Lihat ke kaca, lihat tubuh lu. Berikan motivasi untuk dirimu sendiri aja. Tapi menurut gue itu penting sih, karena gimana ya, perempuan tuh kadang-kadang suka lupa. Mungkin perempuan tuh kadang-kadang gampang ya ngomongnya, lu cantik ya, kayak sering kan ya perempuan tuh perempuan lu cantik banget hari ini, coba deh bilang ke kaca buat diri lu sendiri, lu cantik ya hari ini. Itu akan sangat-sangat bantu, apalagi lu melakukannya setiap hari. Jadi semakin lama kita tuh semakin nyadarin gitu. Iya, dan lebih comfortable with ourselves. Iya, dan lebih confidence juga ya. Yes, lebih confidence juga. Oke, nah balik lagi nih kita ke kampanyenya Nichols Real People Real Body. Yes. Nah bisa dijelasin dikit dong Kak, kenapa sih bisa kepikiran bikin campaign ini? Kayak suatu hal yang menarik sih menurut aku gitu. Itu campaign itu di tahun 2019. Kenapa akhirnya ada campaign Real People Real Body ini? Karena gue menyadari kalau audiens gue tuh kadang-kadang susah relate sama foto-foto yang
perfeksionis, kayak modelnya yang bagus kayak gitu. Dan dulu gue tuh pakai model bule soalnya. Ya bisa relate ya, kita kan jualan sih makan Indonesia ya. Beda lah pasti. Masa gue orang Indonesia ngeliatnya model bule gitu kan. Jadi dan gue mendengar ini dari beberapa followers gue yang kasih gue masukan. Akhirnya gue bilang iya bener juga sih, gue gimana, gue sendiri pun susah relate sama foto-foto yang gue punya sendiri. Jadi might as well gue create one campaign yang memang mengumpulkan perempuan-perempuan Indonesia dengan bentuk tubuh yang variatif untuk dijadiin campaign gitu, dan untuk jadi model juga gitu sih. Oke, jadi memang kepikirannya karena ya nggak mungkin lah ya, maksudnya kayak agak susah lah dari model yang luar ke Indonesia gitu. Kenapa nggak model kita sendiri aja dari Indonesia sendiri itu aja ya Kak ya? Iya, tapi dulu tuh memang rada susah nyarinya. Susah karena karena kan balik lagi sih. Dianggap kan tabu ya, jadi perempuan Indonesia tuh juga malu banget. Nah gue tuh kenapa bisa sampai ngumpulin muse pertama gue di campaign pertama gue itu adalah karena gue sudah muncul duluan. Jadi gue review lingerie itu dengan gue sendiri, dan ternyata memang setiap kali misalnya gue bikin foto nih ya, gue photoshoot nih ya, bule gitu kan, cakep banget, gue post fotonya gue pengen jualan ceritanya, tapi nggak kejual. Susah karena mereka mungkin nggak bisa relate. Nggak bisa relate kayak itu mereka kan bagus badannya gitu, gimana gue yang pakai mungkin gitu kali ya. Nah akhirnya tiap kali aku tuh nge-review sendiri, lah kok salesnya naik ya Wak? Gitu. Mendingan gue sendiri. Iya, gue sendiri jadi model ya. Bener. Tapi sejak itu gue realize kalau oke, ini udah saatnya juga sih untuk perempuan Indonesia untuk melihat model-model yang lebih variatif, yang lebih inklusif juga gitu loh. Dan ternyata banyak yang support saat itu, banyak yang daftar diri juga jadi model juga, jadi muse-nya Niples gitu. Karena sebenarnya masih jarang ya Kak, mungkin yang dari brand sendiri tuh yang kayak bikin campaign kayak itu masih jarang banget memang. Ya dulu memang aku salah satu yang pertama. Yang Pertamanya pasti salah satu yang pertama bikin gerakan body positivity, apalagi itu lingerie gitu loh. Iya, lingerie yang udah garis keras gitu. Garis keras tiba-tiba kayak harus model-model yang kayak gini gitu kan. Pasti kan suatu hal yang kayak wah berani juga nih brand gitu kan. Iya. Nah, oke. Balik lagi ke real people real body. Nah, gimana sih Kak cara ngeyakinin apa followers Niples sendiri tuh emang mereka pengen atau emang awalnya tuh Kak Ida itu ada ngeyakinin mereka udah lo harus pede lah gitu, gimana? Muse-nya atau? Muse-nya. Enggak, aku nggak harus ngeyakinin mereka, karena ketika mereka daftar, mereka sudah yakin sama dirinya sendiri. Karena dia harus spread positivity itu kan. Yes. Nah, yang aku lakukan adalah aku bilang gini, gue pengen bikin campaign yang inklusif, semua bentuk tubuh kalau bisa ada. Karena kan saat itu gue cuma bisa dapat 4 muse doang, 4 orang doang. Dan gue bilang ini adalah cara kita berkontribusi balik ke perempuan Indonesia, ke sesama perempuan Indonesia, bahwa menerima tubuh itu penting. Yes, gitu. Jadi dari sana mereka memang ikut jadi muse-nya Niples itu dengan tujuan berkontribusi kepada sosial. Iya. Gitu. Dan mereka they don't get paid. Oh. Iya, aku nggak bayar. Nggak bayar sama sekali. Enggak. Karena itu adalah cara perempuan Indonesia support another Indonesian women. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi ya from us for us juga in a way. Jadi bukan yang bukan yang apa ya bilangnya ya, commercialize lah istilahnya. Aku nggak commercialize soalnya pada saat itu. Oke, jadi benar-benar mereka malah kepengen gitu ya. Semangat juga. Mungkin ngelihat dari campaign-campaign yang Niples juga kali ya Kak sebelumnya. Nggak ada, itu campaign pertama. Cuma aku cuma bilang aku mau kita kontribusi balik ke perempuan Indonesia, harus kontribusi balik ke perempuan Indonesia juga. Aku bilang gitu. Jadi mereka malah semangat ya. Dan mereka bener, aku mau nanya nih, beneran mereka pede banget gitu Kak? Pede banget, dan aku juga shock banget sih, kayak maksudnya oke, gila ini muse-muse gue nih gokil semua, dan mereka keren banget. Jadi yang gue, kalau di campaign pertama gue tuh kita bukan slogan sih, apa sih namanya, message-nya adalah fight body insecurity sama fight body shaming. Itu campaign pertama gue. Dan keempat muse gue ini semuanya punya insecurities dan pernah dibully. Di body shape. Pernah dibully sih itu? Iya, pernah dibully. Dibulinya lumayan parah. Jadi mereka tuh sharing cerita-cerita mereka. Di campaign gua. Jadi mereka yang memang punya problem ya sebelumnya ya. Iya, dan mereka sudah overcome it. Jadi mereka mau share itu to the others untuk bahwa bilang kayak it's okay. Kalau misalnya lu punya pas kayak gini, it's okay. You can fight for it dan lu bisa overcome this problem.
gitu. Karena bener ya Kak, kalau nggak ada yang influence, gimana yang lainnya mau Ya betul. kayak mereka juga gitu Ya kan. bener. Nah, keren banget ya teman-teman kondisian. Niples campaign-nya keren banget karena memang beda gitu. Aku juga ngeliat Instagramnya juga, muse-nya juga memang dari bentuk badan yang berbeda-beda dan mereka tuh bisa pede gitu dengan badan mereka, karena nggak semua perempuan Indonesia kan yang mungkin pede gitu dengan badannya dia sendiri. Nah, kita udah ngomongin self love dan juga confidence nih Kak ya. Nah, gimana sih setelah kita udah self love gitu, gimana untuk kita bisa berani speak up? Oke. Gimana tuh Kak? Ini sebenarnya speak up ini di campaign yang gue barusan jalanin banget, yang baru gue launch tanggal 3 November kemarin. Oke. Itu biasanya adalah gue bertiga, gue, Kat sama Ilya, itu tim gue juga. Oke. Kenapa gue bikin campaign speak up? Itu untuk membangkitkan gairah bahwa kalau teman-teman udah bisa menerima tubuh, kalau kalian teman-teman juga udah bisa mencintai tubuh kalian sendiri, it's time to speak up. Kenapa? Other people need it. Karena mereka orang lain butuh influence dari kamu juga. Gitu. Jadi ketika satu orang speak up, let's say deh misalnya speak up di Instagram gitu ya, followersnya berapa sih? Misalnya nggak apa-apa followersnya 500 followers aja atau 200 followers, tapi kalau ada yang lihat lu speak up, let's say yang nonton story lu deh 100 orang, dari 100 orang 10 aja yang nyantol, 10 aja yang baca, yang bener-bener baca. Kalau 10 orang ini ngerti maksudnya, lalu 10 orang ini belajar menerima tubuhnya sendiri, belajar mencintai tubuhnya sendiri, lalu apa yang mereka lakukan? Next thing they will do akan speak up lagi, akan sharing lagi ya, akan sharing lagi. Dan jadi pelan-pelan akan jadi snowball. Jadi semakin dari kecil jadi besar. Jadi semakin banyak perempuan Indonesia yang bisa menerima, semakin banyak perempuan Indonesia juga yang bisa speak up juga. Gitu. Oke, jadi memang dimulai dari hal kecil aja ya Kak, Yes. gitu. Dan ini kemarin tuh selain speak up, apalagi sih yang kemarin campaign ini bisa keluar gitu Kak? Kita gara-gara ini sih juga aku mikir kan, kenapa campaign ini aku tuh udah bukan bosen sama review pribadi, it will always be there. Inclusivity itu memang selalu harus ada. Cuma kalau kayak masa aku mau kerja itu 5 tahun, masa aku kerja 10 tahun, semua orang pasti bosen. Dong, aku aja udah mulai bosen. Kayak aku keep thinking dari tahun 2020, apa ya selanjutnya, what's next? Aku baru kepikiran beberapa bulan yang lalu, ketika gue bilang gitu loh, ketika gue menyadari diri gue sendiri, ketika gue sudah menerima tubuh gue sendiri, yang gue lakukan next thing adalah selalu speak up. Yes, betul. Jadi gue pun speak up di IG pribadi gue speak up dari social stigma yang kayak bisa gini nih, post foto lingerie, post foto pakai lingerie itu sama dengan family disgrace. Karena nyokap gue pernah tegur gue. Oke, gimana? Gara-gara tetangga gue ngomong gosip. Padahal gosip. Tapi sebenarnya bonyok gue tuh udah tahu kalau gue tuh pakai lingerie di sosial media, and it's fine. They're totally fine. Cuma mungkin karena semakin niplesnya terkenal, semakin duanya juga followersnya nambah, tetangga ini mulai ngomong. Gosip lagi. Biasa lah ya. Nah, bonyok gue jadi nggak nyaman. Oke. Gitu loh. Pada saat nyokap gue tegur gue cuma bilang gini, gue tahu values gue dan harga diri gue tidak ditentukan oleh pakaian yang gue pakai. Iya, betul. Selesai, gue bilang kayak gitu. Yang gue lakukan ini akan membawa sesuatu yang baik untuk orang banyak. Kenapa enggak? Kalau emang gue bisa jadi seseorang yang membawa dampak positif untuk banyak orang, kenapa gue harus memikirkan kata-kata orang yang negatif tentang itu? Iya. Gitu. Jadi gue fight for it aja. Akhirnya bonyok gue ngerti lagi. Padahal sebenarnya udah 2 tahun yang lalu udah oke. Tapi gitu. tiba-tiba kebahas lagi ya. Kebahas lagi. Karena semakin lama namanya Niples semakin besar. Jadi orang kayak notice, kok kayak gini sih gitu loh. Iya. Jadi gue bilang kayak ini for a good cause. Jadi I hope papa mama understand, gue bilang gitu. Terus akhirnya bonyok gue bilang kayak yaudah papa mami support kamu. Ya udah selesai. Jadi sekarang udah nggak mempan, bahwa tetangga ngomong nggak mempan. Udah nggak mempan lagi teman-teman. Karena nggak gitu sih Kak, bener ya. Kenapa kita harus speak up? Karena masih banyak juga gitu orang-orang tuh kayak berpikiran ya terlalu old lah ya. Iya, gitu. Bukan old sih, mungkin lebih ke ini ya, close minded kali ya. Iya, Nggak bisa benar, berpikir lebih terbuka dengan kayak sebenarnya yang gue lakukan ini kan berdampak positif. Kenapa nggak dijalanin sih? Kan sayang banget gitu loh kalau misalnya emang gue bisa menginfluence good impact gitu. Gitu sih. Dan itu pun emang benar-benar emang harus terus dilakukan ya Kak. Karena kalau enggak
ya udah akan segitu aja yang Iya, tahu gitu. Jadi bener. kenapa harus tetap continue Continuous gitu? ya. Karena ya emang masih banyak banget perempuan-perempuan Indonesia itu yang masih belum berani gitu Iya. kan, gitu. Pelan-pelan lah, nggak harus cepat, emang prosesnya lumayan lama kok. Apalagi kan kita di budaya timur Iya, ya, benar, beda benar, dengan beda. budaya barat Iya, gitu. iya, iya. Nah, teman-teman, sumpah kita udah banyak banget ngobrol ya. Ternyata topik ini tuh menarik banget ya koneksian, karena jujur kayak kita jarang banget ngangkat topik tentang yang kayak gini gitu. Mungkin bagi teman-teman koneksian benar-benar harus dengerin Next Pod ini, karena nanti akan banyak ada konten-konten lain ya Kak. Apalagi ada campaign baru juga dari Niples, yaitu Speak Up. Nah, nggak kerasa nih Kak, udah sekitar 20 menit lah ya kita. Karena Cepet ya, Wak? bener-bener ngobrol gitu kan. Nah, mungkin Kak Ida bisa kasih closing statement ya untuk perempuan-perempuan Indonesia nih. Oke, pesan gue untuk perempuan Indonesia, sadarlah. Sadarlah Sadar apa ya? gimana tuh? Sadarlah bahwa tubuh kamu tuh indah. Gak usah di compare sama tubuh orang lain. Ngaca Oke. aja dulu, you are beautiful, you are enough. The next thing you know, kalau lu udah bisa menerima dan mencintai tubuh lu sendiri, next thing to do adalah speak up. Karena banyak sekali perempuan-perempuan lainnya di luar sana yang belum berani atau bahkan belum bisa mencintai atau menerima tubuhnya sendiri. So when you speak up, other people will know, other people will notice, dan mereka pelan-pelan akhirnya bisa juga. Kalau kamu punya kan happy person selalu encourage other people to be Iya. happy ya. Sama halnya sih menurut aku. Jadi sadarlah. Tetap sadar ya teman-teman. Iya, sadarlah. Sadar. Tapi gini nih, lu tadi ketemu hal yang bagus sih. Oke. Kan hurt people ya. Iya, Orang yang tersakiti akan menyakiti orang lain. Heal people. betul sih Kak, betul. Bener kan? Bener-bener Nah, banget. itu yang bener kamu banget. lakukan ketika kamu sudah heal another people, Iya. another person gitu. Jadi it will help a lot of people, other people juga. Jadi semangat. Tetap semangat ya. Jadi kalau udah self love, confidence, jangan lupa speak up. Yes. Biar teman-teman yang lainnya ketularan gitu ya. Benar. Oke teman-teman. Aku juga gak kerasa kita udah di ending Next Pod. Nah, aku mau say thank you juga untuk Kak Ida dan tim Niples yang mau berkolaborasi sama Connect. Jangan bosan-bosan ya Kak untuk Yes, kolaborasi. ya. Dan- Sama-sama juga. Oke, nah untuk teman-teman semua yang mungkin belum follow Niples Official, bisa banget ya follow sosial media Niples Official. Di mana Kak sosial Di media? @niples @niples_official di IG. Di IG. Nah, selain di IG ada apa lagi Kak? Sebenarnya ada Twitter cuma aduh udahlah. Oke. Kagak dipakai, Bo. Oke, di follow ya Instagramnya Niples. Oke, teman-teman semua, semoga topik kita kali ini bisa nge-influence teman-teman semua untuk bisa tetap berani ya untuk tubuh kalian semua. Oke, terima kasih koneksian. See you di next pod selanjutnya. Bye.